Masyarakat yang melakukan tradisi Rebo Wekasan dengan petik laut, seperti di Pantai Bulusan, Banyuwangi, Jawa Timur. Kegiatan tersebut dilakukan agar nelayan terhindar dari segala macam bencana dan diberi keselamatan saat melaut. Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Di postingan kali ini, gue pengen coba membahas sedikit tentang ritual dan adat tradisi serta budaya, di mana pada hari esok adalah jatuh pada hari Rabu yang dipercaya sebagai hari Rebo Wekasan, yaitu ritual tolak bala dan sedikit mitosnya yang akan gue bahas di postingan kali ini. Rebo dalam bahasa Jawa adalah hari Rabu, sedangkan Wekasan adalah pungkasan atau terakhir dalam bahasa Indonesianya, sehingga dinamailah Rebo Wekasan. Dalam istilah Jawa, hal ini sudah jamak dan menjadi tradisi. Sedangkan bulan Syafar adalah bulan kedua dalam penanggalan tahun Hijriyah atau tahun kalender Islam. Nama lain dari Rebo Wekasan tersebut yakni Rabu Pamungkas, yang mana sejumlah masyarakat mempercayai bahwa di waktu itu akan turun bencana dan sumber macam-macam penyakit, sehingga harus melaksanakan berbagai ritual tradisi untuk mengusir bala atau sejenis tolak bala. Tak jarang masyarakat yang mempercayai hal ini lebih berhati-hati dan mengurangi aktivitas yang bertepatan pada hari Rabu Wekasan ini, sehingga sebagian dari masyarakat lebih memilih untuk berdiam diri di rumah atau dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Adapun amalan sunnah yang biasa dilakukan saat datangnya hari Rebo Wekasan ialah seperti sholat tolak bala, puasa, serta doa agar terhindar dari segala macam musibah. Sejarah dari Rebo Wekasan sendiri awalnya adalah Rebo Wekasan merupakan upacara tradisional yang pada mulanya dilakukan di tempuran atau tempat bertemunya dua sungai, Gajah Wong dan Opak, yang berhubungan dengan mitos Sultan Agung saat mengadakan pertemuan dengan penguasa pantai selatan yaitu Kanjeng Ratu Kidul. Karena kemudian dirasakan menimbulkan efek yang negatif, kemudian acara ini digeser menjadi bentuk acara mengarak gunungan lemper diiringi arak-arakan. Biasanya dimulainya rangkaian upacara adat Safaran yang nantinya akan berakhir di hari Jumat Kliwon bulan Maulid atau Mulud, seperti upacara sedekah ketupat dan babarit di daerah Sunda Kecamatan Dayeuh Luhur, Kabupaten Cilacap. Keistimewaan di hari Rebo Wekasan adalah konon karena inilah satu-satunya hari yang tidak tergantung kepada hari pasaran dan Neptu untuk melakukan suatu upacara adat. Dalam adat Kejawen yang dipercaya oleh masyarakat Jawa, hari pasaran dan Neptu adalah sangat penting demi keselamatan dan berkah dari sebuah acara. Konon ini adalah hari datangnya 320.000 sumber penyakit dan segala macam mara bahaya yang jumlahnya hingga 20.000 bencana. Maka rata-rata upacara yang dilaksanakan pada hari ini adalah bersifat tolak bala. Upacara adat Rebo Wekasan. Yang pertama biasanya diadakan ritual sedekah ketupat yang dilakukan di daerah Dayeuh Luhur, Cilacap. Yang kedua dikenal sebagai upacara Rebo Pungkasan Wonokromo yang terletak di Pleret, Bantul, Yogyakarta. Yang ketiga dikenal adanya ngirap atau daerah kirap atau ritual kirap di daerah Cirebonan. Yang keempat dikenal adalah Safaran yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Adapun makanan yang disajikan untuk upacara adat biasanya berupa ketupat, kue apem, dan nasi tumpeng. Tradisi Rebo Wekasan di tiap daerah memang berbeda-beda. Hanya masyarakat Kejawen saja yang memperingati hari Rebo Wekasan dengan cara membuat rangkaian acara atau bentuk tradisi. Namun ada tradisi di daerah lain ketika Rebo Wekasan terjadi. Yang pertama, Rebo Wekasan di daerah Cirebon. Konon, Keraton Kanoman Cirebon menjalankan tradisi Rebo Wekasan dengan keunikannya tersendiri.
terdapat beberapa rangkaian dalam ritual ini, bahwa orang-orang akan berdoa dan ngirap mandi di sungai. Lalu di keraton sendiri ada ritual tawurji dan ngapem. Tawurji adalah ritual melempar koin kepada masyarakat, dan hal ini dilakukan untuk menolak bala dengan cara berbagi rezeki kepada warga yang kurang mampu. Selain uang, pihak keraton juga berbagi kue apem. Jajanan ini dipilih sebab merupakan simbol dari manusia yang sedang diberi ujian. Yang kedua adalah Rebo Pungkasan di Wonokromo, daerah Bantul, Yogyakarta. Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta menyebut hari keramat tersebut sebagai Rebo Pungkasan. Dalam bahasa Jawa, pungkasan berarti akhir, sehingga pada Rabu terakhir di bulan Safar, para warga mengadakan serangkaian acara untuk tolak bala. Kegiatan ini umumnya diadakan di Balai Desa Wonokromo yang seringkali dihadiri oleh Bupati Bantul. Dan acara ini menjadi bagian dari budaya. Keistimewaan dari Rebo Wakasan adalah adanya lemper raksasa dengan panjang sekitar 2,5 meter dan lebar kira-kira 0,5 meter. Makanan ini dikirap dari Masjid Al-Huda Karanganom menuju Balai Desa Wonokromo. Lalu makanan ini dipotong untuk dibagikan kepada warga setempat. Ritual yang ketiga, Rabu Abeh di Provinsi Aceh. Masyarakat Aceh juga melaksanakan tradisi Rebo Wakasan atau Rabu Abeh. Warga akan beramai-ramai ke pantai, sungai, atau pemandian. Safar sendiri dipercaya sebagai bulan bercuaca panas yang mampu mendatangkan penyakit dan bencana lain, sehingga mereka melakukan ritual tolak bala dengan cara berdoa yang dipimpin oleh pemuka agama setempat. Dilanjutkan sebuah kenduri nasi dalam bungkus dan lauk berupa ikan. Tak hanya sampai di situ, mereka pun melakukan bersih diri dengan mandi di sungai, di pantai, atau pemandian, yang bertujuan untuk meluruhkan segala hal di dalam tubuh yang dapat mengundang berbagai macam bala. Upacara adat ini dapat disaksikan di beberapa tempat, salah satunya di daerah Krueng, Nagan. Yang keempat, Robo-Robo di Kalimantan Barat. Robo-robo merupakan sebutan untuk tradisi Rebo Wakasan yang dilaksanakan oleh warga Kalimantan Barat, tepatnya di sekitaran Sungai Kuala Mempawah. Selain sebagai ajang tolak bala, upacara tersebut dilaksanakan juga untuk menyambut Maulid Nabi. Robo-robo dilaksanakan cukup meriah dengan beragam agenda, di antaranya doa dan makan bersama dengan menu khas Kalimantan Barat, di antaranya sambal serai udang, ikan asam pedas, bingke, sangon, dan juga jorong. Kemudian dilanjutkan dengan melarung berbagai jenis makanan ke sungai. Hal ini adalah wujud doa kepada Tuhan agar selalu dijauhkan dari berbagai macam bencana dan diberi keberkahan. Ritual yang kelima adalah petik laut di daerah Banyuwangi. Ada pula masyarakat yang melakukan tradisi Rebo Wakasan dengan petik laut, seperti di Pantai Bulusan, Banyuwangi, Jawa Timur. Kegiatan tersebut dilakukan agar nelayan terhindar dari segala macam bencana dan diberi keselamatan saat melaut dan mendapatkan hasil tangkapan tumpah ruah. Petik laut ditandai dengan pelarungan sajen berisi aneka ragam panganan, mulai dari jajanan pasar, polo pendem, dan kepala kambing. Lanjutnya, sajen merupakan lambang dari menyingkirkan bala dan berbagai macam penyakit. Prosesi tersebut pun diiringi oleh tarian gandrung. Mitos dari Rebo Wakasan sendiri, terdapat beberapa mitos yang dipercaya pada Rebo Wakasan dan berkembang di masyarakat. Yang pertama, adanya mitos larangan menikah. Larangan menikah karena menganggapnya sebagai hari kesialan, dan beberapa masyarakat masih mempercayai hal ini, bahwa menikah pada hari itu bisa menimbulkan sesuatu yang buruk, sehingga lebih baik dihindari untuk menghindari sesuatu yang buruk tadi di kemudian hari pada pelaku yang melakukan pernikahan di hari tersebut. Yang kedua, mitos Arba Mustakmir. Dalam kepercayaan masyarakat Arab kuno, Arba Mutakmir dianggap sebagai menjadi hari diturunkannya bala musibah untuk setahun.
Ya, itu yang disebut Rebo Wakasan tadi, sehingga dianjurkan untuk mengingat Gusti Allah dan banyak beristighfar, memohon ampun, dan dilarang bepergian jauh kecuali ada keperluan yang sangat-sangat mendesak. Ada mitos yang ketiga, yaitu tidak melakukan aktivitas keluar rumah. Mitos yang dipercaya saat Rebo Wakasan dianjurkan untuk tidak bepergian keluar rumah, sebab hal ini akan mendatangkan semacam musibah seperti adanya kecelakaan atau musibah-musibah lainnya. Tidak ada salahnya jika menganggap Rebo Wakasan sebagai hari kesialan, sehingga kita jadi lebih berhati-hati dan memperbanyak doa. Rebo Wakasan dalam pandangan agama Islam sendiri dikutip dari berbagai sumber yang kami dapat, yaitu sakit atau sehat atau musibah ataupun selamat, semuanya kembali kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Rebo Wakasan bukan merupakan salah satu syariat dalam Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu, melaksanakan puasa jika diniatkan untuk Rebo Wakasan semata merupakan hal yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan karena tidak ada dalam ajaran agama Islam. Mengutip dari Kiai Haji Abdul Khalik Mustaqim, pengasuh salah satu pesantren, yaitu pesantren Al-Wardiyah, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur, para ulama menolak adanya bulan sial dan hari nahas yang dinamakan Rebo Wakasan. Alasannya, pertama, tidak ada nas hadis khusus untuk akhir Rabu bulan Safar ini. Yang ada hanya nas hadis doib yang menjelaskan bahwa setiap hari Rabu terakhir dari setiap bulan adalah hari naas atau sial yang terus-menerus. Dan hadis doib ini tidak bisa dibuat pijakan sebagai suatu kepercayaan, khususnya umat Islam. Yang kedua, tidak ada anjuran ibadah khusus dari syara. Ada anjuran dari sebagian ulama tasawuf, namun landasannya belum bisa dikategorikan sebagai hujah secara syar'i. Yang ketiga, hukumnya haram atau tidak boleh, kecuali hanya sebatas salat hajat lidah bala al-makhuh, yaitu untuk sholat menolak bala yang dikhawatirkan, atau nafilah mutlaqoh, salat sunnah mutlak, sebagaimana diperbolehkan oleh syara, karena hikmahnya adalah agar kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Konon barang siapa yang melakukan salat 4 rakaat nawafil sunnah, di mana setiap rakaat setelah Al-Fatihah dibaca surat Al-Kautsar 17 kali, lalu surat Al-Ikhlas 5 kali, surat Al-Falaq dan surat An-Nas masing-masing sekali, lalu setelah salam membaca doa, maka Allah akan menjaga orang yang bersangkutan dari semua bentuk bala bencana yang turun di hari itu sampai sempurna dalam waktu setahun. Nah, dulur-dulurku baraya semuanya, demikian mengenai tradisi asal mula sejarah dan juga segala sesuatu mitos tentang Rebo Wakasan. Semuanya kembali kepada kita ya. Walaupun dalam ajaran agama Islam, khususnya hal ini Muslim, tidak dianjurkan untuk melakukan hal ini, namun kembali kepada masing-masing pribadi. Jika memang hal ini dianggap sebagai suatu tradisi yang memang harus dijalankan, tinggal pilihan kepada teman-teman dan dulur-dulur semuanya. Demikian postingan kali ini, semoga informasi ini bermanfaat. Silakan like postingan ini jika memang bermanfaat, dan silakan di-share dan bagikan secara gratis. Dan jangan lupa subscribe agar kita kembali bertemu di postingan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.